Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngabar, ketemu lagi dengan saya Cak Junet dan juga rekan saya. Loh, kok ganti Mas Wahyu? Kira-kira Mas Anta. Saya perkenalkan rekan saya yang baru, namanya Mas Wahyu dan juga Mas Yoga ya. Selamat datang Mas Yoga, Mas Wahyu, sehat? Sehat. Ya, Mas Yoga juga sehat. Alhamdulillah. Dan juga acara ini tidak lupa didukung dengan sponsor kita yang tidak asing lagi, Garasi Ternak, dan juga ada sponsor baru Mas Wahyu, Makti Kos. Ya, Makti Kos yang butuh kos ke Makti. Semoga Garasi Ternak dan Makti Kos ini selalu diberikan rezeki yang barokah. Paringi panjang umur, enggak ada paringi sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga episode yang ke-9 nih Mas Yoga. Episode yang ke-9 ini kita mau membahas tentang warisan. Warisan dan juga warisan, apa hukumnya? Apa itu warisan? Apa hukum pembangunan warisan, pembagian warisan ya? Bagaimana pembagian warisan yang adil? Dan juga tidak lupa Mas Yoga, kita masih ditemani Abah Hari akrabnya. Kita sapa dulu ya. Bagaimana Abah? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga selalu diberi kesehatan dan bisa berkumpul di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan penjelasan dari Abah Hari, yaitu apa itu warisan, apa hukum pembagian warisan, serta hadis-hadisnya mungkin nanti dijelaskan oleh Abah Hari. Monggo Abah Hari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan kita menggunakan waktu yang sebaik mungkin dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadatullah Muhammad Ruhullah al-Mahdi Khalifatullah amma ba'du. Kepada para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan rahmat taufik hidayah serta inayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa ngabar ini sampai episode yang ke-9. Ya, 9. Oleh karena itu semuanya ini merupakan pertolongan Allah yang perlu kita syukuri. Paling enggak kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita butuh syafaat beliau, yang beliau dituruni Al-Quran juga sebagai pedoman hidup kita dunia maupun kelak di akhirat nanti, ada semuanya dalam Al-Quran, sehingga warisan yang kita judulnya adalah warisan. Kenapa warisan? Karena habis sesudah ada kematian itu mesti berkaitan dengan warisan. Karena nggak ada warisan kalau nggak ada orang mati. Nah, karena itu kalau ada orang mati baru ada bagian warisan itu. Biasanya di masyarakat umum ya, apabila setelah kematian lalu dibagi warisannya, itu kayak sepertinya nggak etis, nggak sesuai dengan adat-adat kebiasaan di kampung-kampung itu biasanya gitu. Yeah. Karena apa?
orang tuanya baru mati kok rebutan warisan. Padahal dalam Islam tujuannya dibagi waris itu adalah supaya tidak memakan harta yang bukan haknya, sehingga harta yang ditinggal oleh mayit yang mati itu kan ada ahli warisnya, apalagi meninggalkan anak yatim. Oleh karena itu di Al-Quran disebutkan dalam ayat Al-Quran, barang siapa yang makan harta anak yatim dengan zalim, artinya maka apa yang dimakannya itu adalah api neraka. Lah padahal anak yatim ini ya sudah tinggal bapaknya, ibunya tinggal ibunya sendiri, punya anak yatim, dan harta anak yatim itu mesti peninggalan si mayit itu berkaitan dengan anak yatim yang ditinggalkan itu. Karena itu jangan sampai kita bertakziah, memakan atau minum karena di situ ada anak yatimnya dan hartanya belum dibagi dan masih campur baur. Kadang yang bukan haknya itu minta warisan, padahal itu ada anak-anak yatimnya. Oleh karena itu harapan ngabar sini ya, harapannya kita semuanya selamat tidak memakan harta anak yatim. Karena itu perlu penegasan, artinya perlu penegasan pembagiannya itu apa, pembagian hartanya yang ditinggal oleh jenazah atau mayit itu harus kita bagi-bagi sesuai dengan hak-haknya, supaya haknya itu sampai pada pemiliknya. Karena itu seharusnya ya memang setelah kematian itu segera dibagi warisannya, karena hak-hak masing-masing itu punya hak di dalam harta warisan itu, sehingga sampailah pada orang yang berhak menerima. Kemudian apa sih warisan itu? Warisan itu ilmu mawaris atau ilmu warisan itu yaitu ilmu untuk mengetahui siapa yang mendapat warisan, siapa yang tidak dapat warisan, dan kalau dapat warisan berapa kadarnya masing-masing warisan itu, dan cara membaginya ya, itu disebut ilmu faraid. Itu seperti itu tujuannya, yaitu menyampaikan hak pada yang berhak. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, yaitu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ya. Oleh karena itu mari kita baca ayatnya 11 saja, yang ada 12 saya terjemahkan artinya saja supaya orang masyarakat ini mensosialisasikan Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu mawaris. Itu cuma ada 2 ayat, itu ada 3 ya, 2 ayat 270 sekian gitu. Sehingga ngaji 2 ayat itu, ayat 11 surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Karena itu saya baca saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsu ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nis wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu faliummi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun faliummi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyum aqrabu lakum nafa'a fariidatan minallah. Innallaha kana 'aliman hakima. Shadaqallahul azim. Artinya Allah telah berwasiat kepada kalian dalam anak-anak kalian, bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Jika anak perempuan kalian itu
2 atau lebih, maka bagian 2 atau lebih anak perempuan itu adalah 2/3 dari harta peninggalan. 2/3 dari harta peninggalan. Jika anakmu 1 perempuan saja, maka bagiannya separuh, setengah harta peninggalan itu. Terus masing-masing kedua orang tua, bapak ibu, ya, masing-masing bapak dan ibunya mayit, ya, itu memiliki 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh mayit. Jika mayit itu punya anak, apabila mayit punya anak, ibu bapak dapat 1/6. Jika tidak punya anak dan ahli warisnya itu kedua orang tua, maka bagian ibu 1/3. Ya. Jika mayit itu punya saudara, ada 2 orang saudara atau lebih, maka bagian ibu adalah 1/6. 1/3 tadi bisa menjadi 1/6 karena ada anak dan 2 orang saudara. Sudah wasiat, yang mereka berwasiat dengannya atau punya hutang. Ayahmu, ayah-ayahmu, dan anak-anakmu, kamu tidak tahu mana yang lebih dekat kepada kamu manfaatnya. Itu merupakan fardhatan minallah. Itu adalah ketentuan dari Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Itu ayat 11. Ayat 12 ini berkaitan dengan bagian suami setengah apabila istri tidak punya anak. Jika istrimu punya anak, bagian suami berubah setengah menjadi 1/4. Sebagian bagian istri itu 1/4 kalau suaminya nggak punya anak. Apabila suami punya anak, maka bagian ibu adalah 1/8. Bagian istri adalah 1/8. Jadi intinya seperti itu. Sudah, itu yang berkaitan dengan itu. Ada lagi di ayat 12 ini, jika saudara seibu, kalau seorang 1/6, apabila 2 orang 1/3. 2 orang atau lebih 1/3. Itu harus wajib Ustaz. Aturan misalnya orang tuanya tak bagi roto gitu gimana Ustaz? Ini ketentuan Al-Quran ya. Ketentuan Al-Quran bahwa bagian laki-laki 2 kali lipat pada bagian anak perempuan. Kemudian ancamannya di bawahnya ayat 13 ya. Tilka hududullah, demikian itu adalah ketentuan Allah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai dan selama-lamanya di dalamnya. Demikian itu adalah kebahagiaan yang besar. Kemudian ayat 14, barang siapa yang durhaka, maksiat pada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batasnya akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya di dalam. Dan bagi mereka azab yang hina. Itu ancamannya, itu barang siapa yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya akan dimasukkan surga. Barang siapa yang durhaka, gak nurut, diberi aturan itu gak nurut, menengahi karpe dewe, itulah ya akan dimasukkan neraka. Surat An-Nisa ini ayat 11, 12, 13, 14 yang seperti itu. Ya, karena itu sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya sebab-sebab memperoleh warisan itu ada 3 sebab. Satu sebab nasab yang sah, keturunan. Kalau ada anak keturunannya yang lahir sebelum nikah, berarti anak tidak sah secara tidak wajib. Tidak wajib
tidak boleh, anak yang tidak sah ini tidak boleh mewarisi pada bapaknya atau ibunya. Bahkan nasabnya ikut ibunya ya. Sehingga yang pertama anak yang sah terhadap bapaknya atau bapak ibunya tadi itu ya, yang sah bukan anak di luar nikah. Itu sudah saya sampaikan dulu ketika bahas bab nikah. Ya. Yang kedua, sebab pernikahan. Sebab pernikahan yang sah, maka ayah wajib memperoleh warisan. Umpamanya ini Mas Yoga atau Mbak siapa ini yang dua ini? Namanya Mbak Nafa. Mbak Nafa ya. Mbak Nafa dikawin umpamanya ya, dikawin oleh orang sudah tua ya, terus kaya, orangnya gemuk, ireng pisan tapi kaya, Buta ya. buta. Terus orang kaya ini, terus Mbak Nafa ini mau dinikahinya karena tidak lama lagi ia akan menjadi kaya karena tinggal mati. Intane mati nih Ustaz. Iya sih. Ya sudah warisan akeh iki ngono. Ya, walaupun belum diempu mamanya orang kaya ini sudah orang kaya gede, lemu, ireng, ini biasanya ya banyak Takut ya Ustaz. banyak penyakitnya. Komplikasi, penyakit diabetes, penyakit apa ae sing ngumpul di situ. Tapi orang kaya di pabrik Tapi nggak diracun ya Ustaz ya. orang Kayak cepet mati diracun Ustaz. loh. Kena jantung ini. Justru nanti itu ada bahasan sendiri yang menghalangi warisan itu diantaranya. Saya bahas tentang sebab pernikahan. Pak Nafa dinikah oleh orang kaya, ya. Terus karena orang kaya ya rame-rame pernikahannya itu akan rame-rame mengundang semua temannya karena orang kaya di pabrik papat, mobil papat, 54. Ya, terus kemudian diundanglah banyak kaya sudah. Akhirnya yang menyalami yang datang itu sudah banyak, ribuan orang yang diundang. Dan Mbak Nafa sama suaminya ini sudah karena punya jantungan ya. Malam pertama itu setelah menyalami dengan seluruh tamu yang ada, akhirnya kesel. Begitu malam pertama tiba masuk kamar kaget. Sentak ya Ustaz. Ya kaget karena saking payah, ada kecapean dan sebagainya, pusing ke sini, terus payah, terus kaget. Sebelum diode apa ini? Diode apa yuk? Ya, astagfirullah sentuh, ya, wis jantungnya kumat, mekak. Akhirnya kok mati, ya, karena hubungan nikah yang sah ini sudah bisa kabulkan pada sebelum resepsi ini di akad nikah yang sah, kemudian sebelum malam pertama bahkan si kaget tadi itu maka meninggallah. Karena itu bagian istri yang baru dinikahi kan nggak punya anak, yang kaya tadi nggak punya anak, otomatis bagiannya istri adalah 1/4. Dapat mobil 1, buat rumah 1, dapat pabrik 1, udah mau apa sekarang ya. Terus lainnya kemana Ustaz? Yang lainnya itu kepada saudaranya mayat, yang mati. Saudaranya ini. Jadi nggak bisa dikuasai gitu Ustaz. Nggak bisa. Ada aturannya di sini, ya. Apabila Tunggu salah diting ngoten nggih Ustaz. apa? Timbang oleh blas. Ya mesti kabeh oleh, orang tuanya juga dapat, istrinya juga dapat 1/4, soalnya nggak punya anak. Kemudian saudara itu selainnya ke saudara mayit. Aturannya seperti itu. Kok enak? Dulu orang moro-moro oleh akeh. Itu aturan Allah dalam Al-Quran. Karena itu harus mengikuti yang mana ini. Kadang kalau nggak tahu, bukan si ponaan ini moro-moro jauh warisan.
padahal di situ ada yang mati sudah meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, nggak bisa terhijab yang lainnya. Kalau sudah keturunan anaknya itu laki-laki dan perempuan, warisannya nggak kemana-mana. Terus ada solusi ya, kalau anak yang ya LKMD, lamaran karimat teng dhisik ya, anak seperti LKMD. itu ya, anak LKMD tadi banyak yang Ustaz musim ini. boleh ya, itu secara nasab tidak sah, secara nasab tidak sah. Oleh karena itu yang berkaitan menikahnya ya tidak sah dulu ketika menikah. Sekarang warisan ya nggak sah, tapi ada solusi biasanya. Ada solusi ya, banyak gini. Ini kakakmu yang barep ini ya, tidak diberitahukan kalau anak LKMD itu ya. Tidak diberikan karena ngomong adik-adiknya ini, sebelum saya mati saya kasih dulu harta dari saya hibahkan. Itu solusi, karena tidak dapat warisan. Kalau ayah mati nggak dapat warisan karena anak yang tidak sah tadi, maka melalui hibah. Itu solusinya. Wis ta, mbakmu tak kean dhisik wis sing ngomong awak adik-adik nih. Dia baik. Caranya gitu. Iya, caranya gitu supaya nggak mencolok. Saya aibnya tertutupi. Tapi nanti anaknya kalau minta lagi, Loh, ya kalau masih hidup namanya hibah. Artinya sehingga kalau anaknya perempuan tok 2, maka bagiannya 2/3, yang sepertiga lari kemana? Lari ke saudaranya, supaya nggak lari warisannya, nggak lari ke saudaranya yang kok enak dulu orang menopo kok mau oleh warisan. Biasanya gitu. Nah, karena itu bagi yang punya anak perempuan saja 1 atau 2 atau lebih, itu bagiannya 2/3, yang sepertiga ke saudaranya mayit tadi itu. Karena itu solusinya adalah dihibahkan. Pada saat kalau hibah itu harus sama, laki-laki perempuan harus sama semuanya kalau hibah. Tapi biasanya orang tua itu begitu mengatur hibah, dihibahkan kepada anak-anaknya ketika hidup. Maka kalau saya sudah mati, maka bagianmu masing-masing tadi bisa bagikan masing-masing sama, laki-laki perempuan sama, itu nggak apa-apa kamu pakai. Tapi selama saya masih hidup ya saya garap dewe. Nanti setelah saya mati dibagi sama-sama rata, itu namanya hibah. Ya, itu solusi, ada solusi dalam Islam. Apabila nggak dapat warisan, maka dapat hibah. Kemudian yang yang pertama karena nasab yang sah, yang kedua karena nikah yang sah, yang ketiga karena perbudakan. Sekarang nggak ada perbudakan nih. Jadi kalau ada orang punya beli budak, kemudian budaknya dimerdekakan, maka sing mewarisi yang jeragane iku mau sing memerdekakan. ART itu tuh kan termasuk. ART. KRT? Iya, asisten rumah tangga itu bukan budak ya. Semisalnya. Oh yo kok. Bukan kata yang budak itu, bukan itu. Kalau sekarang makanya Islam semuanya ada kafarat memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk menghilangkan perbudakan di dunia ini. Nah, karena budak nggak ada, nggak perlu kita bahas tentang itu. Itu yang sebab mewarisi 1 karena nasab yang sah, 2 karena nikah yang sah, 3 karena perbudakan. Terus halangan mewaris juga ada 3. 1 adalah perbudakan. Yang 1 tadi pembunuhan, pembunuh pewarisnya. Pokoknya ada di Aceh dulu ketika tsunami, cuma mbahnya 1 tinggal itu, keluarganya sama cucunya 1. Kemudian cucu yang 1 itu ya, atau laki-laki atau perempuan, tinggal berdua ini, kok semuanya habis di kontainer tsunami, tinggal tanah-tanahnya kaya sendiri, karena yang hidup cuma 2 orang ini. Akhirnya gimana? Si perempuan ini setiap, atau si cowok yang cucu satu-satunya ini biasanya bersama neneknya itu, nenek yang cerewet.
mesti diomeli, teko titik diomeli, metu titik diomeli, kemana saja diomeli, supaya ia merasa ahli warisnya satu-satunya yang kaya. Akhirnya supaya bebas, tidak ada omelan, tidak ada ini dan itu, akhirnya diracun tikus, dicampur minumannya. Semoga muru-muru, baik mati, diotopsi karena keracunan. Yang racun cuma cucunya sendiri. Justru itu karena sebab pembunuh ahli warisnya, maka justru masuk penjara, tidak dapat warisan. Ya. Terus yang kedua, murtad, berlainan agama. Jadi kalau yang berlainan agama itu maka tidak bisa saling mewarisi. Artis-artis itu kan biasanya ada orang yang Muslim, rabi, orang Kristen, ada selain pokoknya non Islam. Lah ini pokoknya begitu. Kalau meninggal gak bisa saling mewarisi. Ya, beda agama atau murtad. Apal pada orang Kristen mana kawin dengan orang Islam, tapi akhirnya seperti biasa hidupnya, nggak ada masalah, tapi dalam hal warisan nggak bisa saling mewarisi. Itu aja yang perlu kita sebagai mukadimah, dasarnya itu aja dulu. Setelah ini kita akan wawancara atau siapa yang tanya jawab. Mungkin dari Pak Junaid ada pertanyaan. Mau tanya Ustaz, semisalnya kita melayat tahlilan Ustaz ya. Jadi kan yang meninggalkan anak yatim. Terus kita tidak ada apa maksudnya pemberitahuan apa itu yang kita makan itu Ustaz. Itu kan orangnya meninggalkan anak yatim. Itu solusinya gimana? Sebelum ada misalnya mbahe ya, wonten mbahe tasik urip wis tak tanggungi wis makan-makanane wong nyelawat iki kan ngoten ah. Sakderenge niku dereng wonten ngoten niku. Terus misalnya kula panjenengan nyelawat terus nedo makanane ning hukumi napa? Gini, karena orang nyelawat itu adalah makanannya. Orang nyelawat itu yang bagus sebenarnya kan kini yang masak, yang nyelawat yang masak. Jadi kalau bisa bawa makanan yang sudah matang. Sego ora go beras, nggawa sego sing wis didang. Nggawa lawo apa, sangan apa, dikumpulkan dari satu situ. Ya, akhirnya kalau barang selawatan itu bukan termasuk diantaranya adalah bukan warisan. Soalnya warisan datangnya harta itu setelah mati. Mayit mati kan ada yang nyelawat ya. Itu ya biasanya digunakan untuk tahlilan, nggak apa-apa. Digunakan untuk tahlilan. Jangan sampai menjual hartanya anak yatim tadi itu. Sehingga boleh itu dipakai takziah. Kan macam-macam takziah itu. Seperti itu. Jadi kita hati-hati jangan sampai, atau mungkin supaya dengan adanya ngabar seperti ini ya, kalau meninggalkan anak yatim jangan sampai hartanya anak yatim itu ikut dipakai tahlilan, pakai nyelameti, pakai itu. Jangan sampai dipakai itu, soalnya hartanya anak yatim yang belum dibagi. Ya, kalau sudah dibagi enak. Pokoknya setelah peninggalan itu dikubur, itu terus dibagi, ya dibagi sesuai dengan ayat-ayat yang saya baca tadi, ya. Kemudian ya wis dibagi, nggak usah ini pakainya anak yatim ini anaknya mulai 3 anak yatimnya di situ, bagian anak yatim apa saja, bagian istri berapa, punya anak 1/8, ya sudah dibagi semuanya. Bukan hartanya istri loh, suami yang meninggal itu yang punya harta itu dibagi, bukan harta kono gini. Harta kono gini itu adalah harta yang ketika bekerja suami atau istri atau bapak ibunya suami atau istri bekerja, yang laki-laki mengancari uang yang ngumpul istrinya di rumah, kemudian jadilah harta kono gini.
harta gonogini ini artinya sebelum dibagi warisan seperti tadi itu dibagi dulu harta gonogininya, yaitu antara suami dan istri yang rumah tangga itu kan sudah kaya, asalnya nggak punya apa-apa, dan nanti bisa beli tanah, beli buat rumah dan sebagainya, itu namanya harta gonogini. Dibagi dua dulu, separuhnya milik istri, separuhnya milik bagian warisan dari suaminya itu. Ya istri itu nanti dapat warisan dari harta gonogini itu sendiri. Satu dapat gonogini, separuh ide, separuh harta, paruannya supaya yang kedua nanti mewarisi dari harta gonogininya suami. Itu dapat. Ya, Ustaz. Nah, itu yang berkaitan dengan harta gonogini itu. Terus perlu dipisah ya. Hartanya suami dengan hartanya istri ya, yang dapat warisan dari masing-masing mbahnya itu semuanya atas nama istri. Semua atas nama suami kalau dapat warisannya itu. Karena itu jangan dicampur. Nanti bagiannya suami ibu ya, umpama ibunya masih hidup, bapaknya sudah mati. Artinya suami istri itu ya dapat warisan nggawa dewi-dewi dari orang tuanya masing-masing. Yaitu gak boleh diwaris, kadang-kadang dicampur. Di kampung itu kadang dicampur hartanya istri, harta suami dicampur lalu diwaris bareng. Bukan wong sing urip ibu istrinya sing urip kok dibagi. Ikrare gonogini nggih. Ikrare kan warisan. Bukan. Ya, yang suami istri tadi itu. Itu ya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti itu. Kadang yang bukan haknya njaluk warisan loh. Bukan ada keturunan, bukan ada nikah yang sah dan sebagainya. Akhirnya banyak itu Ustaz. Lah ya bisa menguasai harta warisannya. Itu kondi. Ya. Karena itu inilah maka ditegaskan oleh Allah sendiri bahwasanya barang siapa yang taat pada Allah akan dimasukkan surga, siapa yang durhaka pada Allah dia enggak menggunakan dimasukkan neraka. Alhamdulillah. Kita ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Iya monggo. Betul. Jadi ibu anak tekan kontrak aku itu gagak seperti ya mari ki hari aku ya tenang kan duit takok nas iling-ilingan semisalnya kita Ustaz ya di lingkungan masyarakat itu kan ada rutinan seperti ya maulid hibah atau tahlilan rutin. Kebetulan kita bertempat di tempat anak yatim itu. Terus kita makan suguhan misalnya nasi apa misalnya kasih soto parawon gitu, kita makan. Terus habis itu kita ganti. Habis dimakan terus kita ganti gitu loh. Itu gimana itu hukumannya Ustaz? Bayar. Iya, kita tanya berapa tadi habisnya gitu. Tapi setelah kita makan dulu gitu loh Ustaz, maksudnya gitu. Hukumnya gimana itu? Tapi kita ganti belakangnya gitu. Enggak depannya dulu gitu maksudnya. Iya bagus ditanyakan dulu. Ditanyakan dulu. Iya. Itu banyak kejadian itu Ustaz. Tanyakan dulu nih ini ki niki hartanya sing selamatan iki ikut hartanya anak yatim apa enggak? Jelas. Jelas Ustaz lah ini kan sing nyugui kan tempatnya anak yatim ngoten lho. Ya. Enggak, ini apa beras selawatan, sing keselamatan ini apa beras harta warisan. Oh ngoten. Ya, soalnya barang selawatan itu tidak termasuk warisan di dalamnya. Maksudnya yang orang tuanya itu lama Ustaz, sudah lama meninggal gitu loh. Misalnya anaknya ini ikut rutinan misalnya di tempat saya selawatan. Nah itu kebetulan ketempatan di situ. Kita makan yang diberikan atau suguhan tadi, tapi setelah itu kita tanya langsung diganti habisnya itu. Tapi kita makan dulu, gimana itu Ustaz? Ya, saya soalnya gak tahu ya. Oh nggak apa-apa. Tidak tahu. Kemudian ditanyakan kok hartanya anaknya tapi diganti aja. Oh gitu aja. Ya. Tadi kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Saya ini pernah kejadian gitu Ustaz. Ya.
Oh ya, masih bisa dimaafkan ya, insya Allah. Insya Allah bisa dimaafkan. Terus Allah alam. barangkali ada yang pertanyaan dari yang lainnya. Yoga. Jaga. Kalau anak angkat itu kan nggak termasuk kan besar. Itu apakah Pak juga Ustaz? Ya. Anak angkat itu di Al-Quran disebutkan. Saya agak lupa ayatnya, yang jelas anak angkat itu adalah anak akon-akonmu sendiri. Kamu ngaku itu anakmu sendiri padahal bukan anaknya sendiri. Karena itu anak angkat itu menurut Al-Quran tidak boleh menerima warisan. Tapi ada solusinya, ya. Ada solusinya yaitu dihibahi. Hibah tadi. Iya, karena anak pancingan biasanya keluarganya belum punya anak, akhirnya ngomong ponakannya dimong situ, akhirnya punya anak dan sebagainya. Nah, kalau sudah dimong mulai kecil, ya ini merasa punya jasa ini karena orang tuanya, caranya yaitu seperti tadi, seperti anak yang tidak sah tadi, dihibahi dulu. Ini saya hibahi, saya kasih harta dari saya karena ngomong adik-adik iki sing biyen durung lahir anakmu iki kakakmu wis ana iki mancing awakmu iki. Terus mancing berhasil mancing oleh loro ya saya punya tadi ceritanya sama tadi LKMD itu ya. Iya. Hampir sama Mas Yoga. Ceritanya gitu. Iya. Sama Dihibahkan dulu. dihibahi dulu sebelum ia meninggal, soalnya apa yang meninggal nanti mati sing ngekei kau oleh warisan rasa akan tahu dimong sweet tiba-tiba kau oleh warisan. Terus ada lagi Mas Yoga? Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau hibah pemberian orang tua ke anak apakah bisa ditarik kembali? Iya, hibah orang tua pada anak itu bisa ditarik kembali. Bisa oleh orang tuanya butuh ditarik nggak apa-apa. Ya, kalau anak terhadap orang tua, maksudnya maring kayak orang tua di jalur mana? Keliru kabeh. Iya, itu begitu. Hukum hibah. Hukum hibah itu seperti itu. Nah makanya itu. Saumpama awakmu dikei. Ada di jalur wonge butuh, wong tuamu butuh. Terus kalau hibah itu, Kamu apa ya, kalau pemberian hibah itu harus sama laki-laki dan perempuan. Kalau hibah Kalau waris ya, kalau waris itu main 2 kali lipat dari anak laki-laki dan dari anak perempuan. Ya, gitu. Siapa lagi? Yang ada anak angkat tadi sudah. Yuk. Nah yang selesai itu Wah, yuk. sudah. Ada pertanyaan? Mas lain? Baik, ditanya, kalau perumpamaan yang meninggal perempuan yang perempuan itu punya anak 3 itu gimana itu untuk mewarisnya itu? Iya, sama hartanya ibu, ya. Hartanya ibu itu berarti suami yang masih hidup, ibunya membawa harta dari mbahnya, mamanya dapat hartanya atau warisan dari mbahnya. Ya hartanya ibu ini yang dibagi. Bukan hartanya bapaknya. Harta ibu. Hartanya ibu atau kalau ibu ya sama, kalau ibu punya kono gini jadi bagi. Hartanya ibu saja. Sesuai untuk Dari ketentuannya sama. Kalau ibu yang meninggal, hartanya ibu, jangan hartanya ayah. Bapak urung mati. Bapak isi urung mati, si urung kata bapaknya anti waris. Dia nggak mau bapak itu. Harta ibumu. Harta ibunya. Bapaknya punya anak 3, laki-laki dan perempuan. Ya, itu sudah borong anaknya. Kalau ada laki-laki sama anak perempuan, sudah semuanya itu miliknya anak. Terserah baginya anak, rela dibagi bersama rata, sing lanang oleh sama dibagi rata, ya nggak apa-apa. Tergantung keikhlasan anak laki-laki ketika membagi waris. Kalau lakinya nggak mau rata, bodoh-bodoh anak, bodoh-bodoh oleh, nggak apa-apa. Berarti rela yang laki-laki
ambil 2 kali lipat itu diberikan sama rata pada anak adik-adik. Nah, ada lagi yang bertanya melalui Ustaz tadi nanya kalau misal orang tuanya meninggal, kemudian ini ada hak waris gitu anak. Nah, kemudian ini dari saudara-saudaranya meninggal ini semisal Pak ya, kayak ini kan semisal anak dari yang meninggal ini tidak tahu kalau itu ada bagian hak waris tadi. Dan ini sebelum dibagikan itu semisal Pak D atau Pak Li ini bilang kalau misal ya itu memang ada bagian dari kamu, dari anak dari yang meninggal itu, tapi langsung bilang ini mau diinfakkan atau diwakafkan untuk semisal pembangunan masjid atau PPI gitu udah seperti itu kan hak waris. Hak waris ditanya yang punya hak tadi, punya harta bawahnya di keluarga yang meninggal itu punya kabuli Pak D atau ya yang menyimpan harta itu, ini ada milikmu, ya harus izin dulu kepada yang berhak. Izin, ini kamu infakkan atau kamu ambil atau apa, ya begitu. Harus itu, karena bukan haknya kan. Pak D Pak Li itu bukan haknya, karena anaknya adalah anak laki-laki semuanya. Mau laki-laki ya harus diberikan, seharusnya diberikan kepada ahli warisnya itu. Baru setelah ini baru gak nyelamati bapakmu, ini tinggal di bapakmu, ini akan berlebihan, perlu kamu jariahkan ini. Tapi harus tahu, harus memberitahu yang bersangkutan tadi. Seperti itu. Terus apa lagi? Ya, Mas Sunat? Sampun. Ya. Terus? Iya, monggo. Sebelum apa? Belum saya tutup, apa intinya warisan ini Ustadz? Pesan-pesan pada pemirsa gitu Ustadz, yang perlu dihati-hati itu ya Ustadz, intinya. Ya, karena kematian itu berkaitan dengan warisan, karena itu sesegera mungkin dibagi warisan itu agar hak-hak orang lain tidak akan diserobot oleh orang yang bukan haknya. Begitu juga orang yang bukan memiliki hak tapi menguasai warisan, biasanya di kampung itu gitu. Mungkin itu ada hubungannya anak, hubungannya keturunan darah, hubungan nasab pernikahan nggak ada, semua orang-orang datang untuk menguasai warisan. Terus ini yang ditinggal mati itu lemah, akhirnya orang lain yang menguasai itu nggak boleh. Karena siapa yang seperti itu berarti makan hartanya bukan haknya. Berarti makan harta yang bukan haknya itu adalah haram. Makan harta haram berarti gawe penyakit, ya di samping itu ada penyakitnya dan dosa. Ya tadi sudah ada ancamannya, masuk neraka. Ya. Terus dengan adanya ngabar pewarisan ini, saya harapkan semuanya ngerti tentang warisan itu tujuannya. Jangan sampai ada orang makan harta yang bukan haknya, cuman itu. Terus hartanya anak yatim itu harus dipelihara, ikut memelihara. Semuanya orang muslim ikut memelihara hartanya anak yatim sampai jangan dihabiskan. Apalagi ditukar ini, tukar itu, malah rusak hartanya. Dengan itu Al-Quran sendiri isinya la ta'kulu amwal yatama dzulman innama ya'kulunahum annar. Ya, jangan
makan harta anak yatim secara dolim, maka sesungguhnya dimakan itu adalah api neraka. Ini Oleh karena itu jangan sampai ada orang yang takziah nyelawat, gara-gara nyelawat akhirnya minum api neraka. nah itu Ustaz. Ya itu aja. Baiklah pemirsa, itu tadi pembahasan warisan tentang hukum-hukum, aturan-aturan, dan juga disebutkan di dalam Al-Quran sudah jelas. Makanya kita jangan sampai melanggar aturan dari Gusti Allah, nggih Ustaz. Ya. Terus saya pesan nanti kalau mungkin nggak paham tentang bagian warisan, bisa ngundang yang ahlinya. Oh iya Ustaz, insyaallah. Apalagi sudah yang warisan gak dibagi-bagi, akhirnya wis mati mana, si durung bagi-bagi mana sih sampai 3 generasi belum dibagi warisan itu, akhirnya gak karukan. Repot Ustaz ya. Repot, tapi bisa diudari mulai 3 generasi, generasi awal siapa saja, generasi kedua siapa saja, generasi ketiga siapa saja, masih bisa ditelusuri. Ya baik pemirsa, apabila kurang jelas silakan isi kolom komentar di bawah ini ya Mas Yoga, dan juga hubungi langsung di nomor ini di bawah ini. Nanti di sini Mas Wahyu keluar. Jangan tertawa aja. Ya terima kasih kepada sponsor kita yaitu Garasi Ternak dan juga Mak Tikos. Semoga diberikan kesehatan, sukses selalu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pendukung acara Ngabar ini mulai awal hingga akhir. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.